Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Aswaja Indonesia, salam literasi. Oke, kembali lagi di channel Aswaja Indonesia yang setelah sekian lama kita break ya. Namun hari ini kita coba produktif lagi karena kemarin beliau Bapak Amitullah Ibda ini mendapat ujian sehingga konten ini agak tertunda. Nah, hari ini beliau sudah beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan sahabat Aswaja Indonesia. Tentunya kita masih fokus pada literasi. Nah, sahabat Aswaja Indonesia, kali ini topiknya adalah terkait masalah munakahat atau fikih nikah ini ya. Namun pembahasan kita hari ini akan lebih kepada konteks umum. Ya, lebih pada konteks umum bukan kepada agama. Walaupun nanti tentunya oleh beliau Bapak Amitullah Ibda ini akan disinggung sedikit terkait masalah agama. Nah, sahabat Aswaja Indonesia, tentunya ketika kita berbicara masalah nikah, mindset dari orang-orang itu harus mapan terlebih dahulu, harus punya rumah, harus punya ini itu. Nah, sehingga itu dapat menunda kita untuk melaksanakan sunnah Rasul atau menunda kita untuk mendapatkan setengah dari agama Islam. Nah, hal itu nanti akan dikupas oleh beliau Bapak Amitullah Ibda selaku koordinator dari Gerakan Literasi Ma'arif. Nah, oke, jadi itu sekilas prolognya Pak. Intinya gambaran besarnya adalah di situ ketika kita berbicara nikah, banyak sekali mindset dari orang-orang di sekitar kita itu ya harus punya rumah, harus punya apapun itu yang sekiranya itu bisa hidup mapan, atau kita mapan terlebih dahulu baru kita melaksanakan pernikahan itu. Nah, pendapat panjenengan terkait hal seperti itu bagaimana Pak? Haruskah kita mapan terlebih dahulu atau bagaimana? Yang pertama, nikah itu kan memang sunnah Rasul ya, sunnah Nabi. Artinya ketika pemuda-pemudi sudah cukup umur dalam konteks ini tentunya sesuai dengan undang-undang perkawinan ya. Itu kan kalau laki-laki ya 25 tahun misalnya. Itu ya kalau memang kebelet menikah ya usahakan menikah daripada pacaran berlama-lama atau malah melampiaskan nafsu dengan cara-cara yang tidak normal bahkan melanggar syariat ya. Seperti contoh misalnya anak-anak muda menonton video porno atau pacaran melampiaskan seks, bahkan onani, ini kan penyakit mental sebenarnya. Nah, oleh karena itu ketika mau menikah tentunya pertama dari segi usia, dan di dalam pola pikir masyarakat Indonesia itu kan ada 3 rumus. Yang pertama melihat dari bibit, itu ya latar belakang keluarga, terus bebet dan bobot dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Islam sendiri itu kan suruh menikah itu pertama ya lidiniha karena agamanya, terus limaliha karena hartanya, linasabiha dan lain sebagainya. Artinya pertimbangan manusia Indonesia yang bibit bebet bobot ini sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun tuntunan yang sudah dijalankan umat Islam. Memang menikah itu ya tidak hanya karena agama saja, tapi juga limaliha karena harta ataupun karena modal material. Karena menikah itu memang membutuhkan sandang, pangan dan papan kan begitu. Kalau kita mau menikah dengan orang kere ya siapa mau kan gitu. Tetapi bukan berarti alasan memiliki harta benda itu menjadi hal yang menunda atau malah meniadakan geliat untuk mengikuti atau menjalankan sunnah Nabi, yaitu menikah itu sendiri. Karena hari ini kan memang rata-rata manusia Indonesia itu ketika mau menikah kan modalmu apa, kamu sudah punya penghasilan berapa dan lain sebagainya. Artinya itu memang ya di sisi lain penting, cuman yang paling penting di sini itu usaha untuk menghalalkan hubungan dulu kalau menurut saya. Karena dulu saya pengalaman juga demikian, dan nanti soal rezeki ataupun hal-hal material itu pasti akan mengikuti. Namanya orang menikah kan sudah pasti dijamin rezekinya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu sekilas pembahasannya.
kemudian gini Pak, ketika ada mindset takut menikah. Itu yang perlu juga dibahas terkait hal-hal takut menikah. Wah, takutnya ini nanti planningnya ini. Bahkan ya tidak sampai melaksanakan sunnah Rasul. Itu juga gimana Pak? Ya pilihannya ada dua, menikah dini ataupun menikah lama sampai kita umur tua. Gampangnya gini lah, kalau kita menikah usia muda rata-rata memang ya memilih tipe perempuan yang seperti petugas SPBU ya, mulai dari nol gitu ya. Tetapi mencari jodoh seperti itu kan susah. Bagi saya jodoh itu ya tidak harus kaya, tidak harus anak orang besar atau pejabat, tidak harus pula yang minimal sarjana ataupun yang cantik dan lain sebagainya. Cuman di sini yang paling penting itu kan kebutuhan fisik. Yang paling penting menurut saya adalah kemapanan sendiri, kenyamanan itu sendiri. Ketika kita sudah nyaman, itu otomatis kita akan mendapat sebuah kemapanan. Apa sih artinya kalau kita kaya, misalnya penghasilan saya 1 bulan 5 juta, istri saya 5 juta, itu kan sama-sama mapan. Tetapi kalau tidak nyaman ketika menikah, nanti bisa jadi cerai dini gitu loh. Nah artinya saya tidak termasuk tipe orang yang riwil dalam memberi syarat seorang istri yang harus inner beauty, harus cantik, seksi, bainal. Itu saya kira hanya kebutuhan fisik ya. Karena pernikahan tidak hanya sebatas kebutuhan biologis, tapi juga kebutuhan psikologis, kebutuhan spiritual dan lain sebagainya. Apa gunanya kita punya istri kaya, cuman dia tidak mendukung aktivitas kita dalam mencari rezeki, dalam aktivitas mengembangkan karir di kantor, karir di kampus, karir di sekolah, dan di tempat-tempat yang memang sehari-hari kita bekerja. Jadi intinya itu di situ. Jangan sampai kita mendera penyakit yang istilah dalam psikologi itu disebut gamophobia ya, atau fobia atau takut menikah. Ini juga penyakit yang membahayakan, karena ada beberapa kawan-kawan yang sampai hari ini mungkin usianya di atas 35 tahun itu juga belum menikah. Dia harus mapan dulu lah, punya rumah, punya kendaraan, harus sudah S2, S3. Nah ya terserah, itu pilihan ya, saya tidak menyalahkan itu. Cuman bagi saya yang paling penting, karena saya dulu juga disebut salah satu pemuda yang tersesat nikah muda bahasanya. Tapi nyatanya hari ini kalau dibandingkan teman-teman saya yang sudah yang bahasanya mencibir saya kala itu, secara fisik alhamdulillah saya lebih, bahasanya bukan lebih kaya atau lebih mapan ya, tetapi kita bisa bersaing atau bisa dibandingkan gitu loh. Alhamdulillah rumah punya sendiri, kendaraan juga punya lengkap, anak sudah 2. Ya meskipun banyak utang ya, tetap pekerjaan tetap gitu loh. Artinya ya teman-teman saya boro-boro punya rumah, punya anak. Ada yang beberapa teman tuh yang dulu kayak gitu itu lulus S1 saja tidak lulus gitu loh. Artinya ya itu sebenarnya mungkin berkah saya menghalalkan hubungan saya dengan istri kala itu, dan Tuhan mungkin memberikan rezeki, karena kalau sudah menikah itu ibaratnya kan botol sudah ketemu tutupnya gitu. Jadi tidak goyang ataupun tidak balance gitu ya, seimbang. Ibaratnya kita sudah menjadi manusia sempurna ya gitu loh. Kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman yang belum menikah itu kedewasaannya belum terlalu mapan ya. Dia masih galau, itu hanya teori lah. Tapi pada intinya kalau Anda ingin menikah agak mau rekoso sidik bahasanya, itu memang menikah muda. Kalau saya dulu menikah usia 25 tahun, dan kalau mau menikah dengan jaminan suami atau istri yang ya terutama istri ya, istri ingin mendapatkan suami yang mapan ya menikahlah dengan om-om gitu loh. Tentu sudah mapan itu ya, 35 tahun 40 tahun kan secara ekonomi, pondasi ekonomi sudah mapan. Tapi apa mau menikah dengan om-om gitu loh, kan gitu ya kira-kira. Tapi bagi saya yang paling penting usaha menghalalkan itu sendiri lewat menikah, pasti nanti rezeki itu dijamin. Karena ya tadi rezeki kita ya ibaratnya itu antara istri dan suami itu sudah menyatu. Botol sudah ketemu tutupnya kan, tidak mungkin goyang-goyang, tidak mungkin keluar airnya ataupun tidak muntah seperti itu. Jadi yang paling pokok di situ sebenarnya. Oke Pak, nah saya juga teringat ini bahwa jenengan juga dulu pernah ngasih mahar buku gitu ya. Ini seperti Bung Hatta ya Pak ya. Bung Hatta kan itu memberi mahar istrinya adalah buku. Nah kemudian jenengan juga telah menulis
buku yang berjudul Stop Pacaran Ayo Nikah, dan yang kedua itu kan Stop Nikah Ayo Pacaran. Nah, bagi teman-teman ini yang masih lajang ya Pak, saya mengatakan jomblo tapi yang masih lajang, agar mereka mantap untuk melaksanakan sunnah Rasul, itu modalnya apa Pak? Ya, dalam arti gini, modal itu apakah memang kita harus sandang spekulasi pangan papan, atau harus dilihat dari segi material atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya perempuan juga butuh namanya materi ya, tetapi ketika kita mendapat istri yang mengutamakan materi bukan berarti dia matre, tapi karena itu memang sebuah kebutuhan, karena perempuan juga butuh berhias, butuh perhiasan, butuh pakaian dan lain sebagainya. Cuman modal pokok bagi saya itu yang pertama adalah bismillah dulu. Yang kedua ya nekat gitu. Nekat dalam arti kita tetap punya modal secara fisik ya. Misalnya saya contohkan dulu itu posisi saya akan menikah itu masih studi S2 dan pekerjaan ya masih tetap di KPU, dan istri sudah diterima CPNS setelah hitbah dulu. Jadi memang secara posisi kalau dibandingkan gaji ya kalah jauh gitu loh. Cuman saya yang paling pokok itu ya menjaga kenyamanan dulu. Kenyamanan ini berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, komitmen, tanggung jawab, kepercayaan kepada mertua, orang tua, keluarga, itu kan akan mendukung. Dan hari ini nyatanya ya secara penghasilan kita imbang, bahkan mungkin meskipun gaji saya sedikit, cuman rezeki lain di luar gaji pokok itu, di luar ya min haitsu la yahtasib tadi ya, kuncinya kan bertakwa. Bertakwa salah satunya kita menjalankan sunnah Rasul itu sendiri. Jadi modal pokok itu sebenarnya bismillah dan nekat itu sendiri, ditambah tanggung jawab, kesetiaan dan lain sebagainya. Cuman soal mahar itu sebenarnya hal lain ya, karena ya kenapa ditanya mahar buku, ya bilang aja saya dulu masih kere gitu lah. Karena ya gimana ya, karena tapi juga saya tidak hanya buku saja ya, tapi saya juga memberikan motor Beat merah saat itu, dan tahun 2014 saya kira masih bahasanya tergolong bisa dikatakan lumayan lah, bukan keren tapi lumayan gitu loh saat itu. Dan uang saya lupa totalnya karena hanya 100 berapa gitu loh. Jadi tidak hanya buku saja sebenarnya, buku itu hanya mahar yang tertulis di buku nikah, tetapi mahar lain kan tidak perlu disebut gitu loh. Yang paling penting kita punya modal berapa, kita rembuk dengan orang tua, segerakan menikah. Karena kalau kita hutang pada orang tua, nanti tetap orang tua itu akan membantu. Dan kalau memang itu hutang ya, kalau kita punya uang ya disaur kayak gitu loh. Jadi yang paling pokok itu bagi saya bukan kemapanan dulu dan kita riwil mencari kriteria calon istri atau suami, cuman usaha untuk menghalalkan itulah yang nanti kita akan diberi jalan oleh Allah. Itu pasti kalau kita niatnya memang benar. Daripada kita setelah hitbah pacaran berkali-kali, bahkan manusia melakukan hubungan layaknya suami istri, kan justru mengotori hakikat pernikahan itu sendiri gitu loh. Jadi paling pokok itu sih sebenarnya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi silahkan sahabat-sahabat semua bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibda, agar kita yakin mantap untuk melaksanakan sunnah Rasul tersebut gitu ya. Nah tentunya semua itu akan dikembalikan lagi kepada sahabat semua, bagaimana keyakinan kita, kemantapan kita untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, cukup sekian dari kami terkait pembahasan kali ini. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Aswaja Desya TV. Oke, terus pantengi channel Aswaja Desya TV dan tunggu terus video-video selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq, ya mawid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.